Hai, saya Ignatius. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat disukai oleh banyak orang. Apakah kalian ada yang tahu? Ya, sesuatu tersebut adalah uang. Kalian pernah kepikiran nggak sih kalau kita bisa meminjam uang dalam skala kecil maupun skala besar, tapi tanpa perantara bank? Nah, kita akan membahas tentang P2P atau peer-to-peer lending. Pada saat ini, di Indonesia sendiri sudah banyak aplikasi P2P yang sudah terdaftar dalam OJK. Yang pertama yakni ada Investri, kemudian ada Amarta, kemudian ada Uang Teman, ada Asetku, ada Modalku, ada Dana Mas, ada Kredit Pintar, dan masih banyak yang lainnya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai kelebihan P2P ini bagi lender maupun borrower. Yang pertama, memberikan kemudahan akses pinjaman, karena seluruh transaksi hanya dilakukan secara online sehingga tidak memakan waktu yang lama. Yang kedua, pendanaan cepat. Jika di bank membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk proses pencairan dananya, maka di P2P ini mereka hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja. Yang ketiga, suku bunga yang cukup signifikan. Dengan kata lain, memberikan pinjaman lewat sistem P2P lending memberikan Anda kesempatan memperoleh keuntungan yang besar. Di samping kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari P2P lending ini. Yang pertama, terbatasnya rekam jejak borrower. Oleh karena teknologi ini masih berkembang beberapa tahun yang lalu di Indonesia, maka masih belum banyak rekam jejak pengelola yang diketahui oleh calon lender. Yang kedua, investasi tidak bisa ditarik secara sewaktu-waktu. Maksudnya, dalam hal ini, dana yang telah kita investasikan tidak bisa ditarik dalam waktu sekejap sebelum jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, seluruh resiko ditanggung oleh lender. Jika borrower menunggak tagihan atau bahkan tidak melanjutkan tagihan berdasarkan ketentuan yang semestinya, maka resiko hilangnya pinjaman ditanggung sepenuhnya oleh lender. Investasi di P2P lending ini memberikan janji return yang cukup tinggi per tahunnya. Namun, berinvestasi harus sesuai dengan profil dan tingkat keberanian resiko kita serta bagaimana kita mengelolanya. Karena itu, langkah paling awal dalam proses investasi di P2P lending adalah memahami resikonya. Jangan sampai kita menginvestasikan dana tanpa tahu tingkat dan jenis resiko yang kita hadapi. Lantas, apa saja sih resikonya? Yang pertama, yaitu resiko gagal bayar, di mana menurut saya ini merupakan resiko yang paling besar. Di dunia perbankan, pinjaman yang gagal seringkali disebut dengan kredit macet. Kemudian yang kedua, ada dana investasi dibawa kabur. Dalam hal ini, kita salah dalam memilih perusahaan P2P lending dengan kredibilitas buruk dan tidak terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian, yang ketiga ada fraud. Itu merupakan kondisi di mana borrower bukanlah pemilik identitas aslinya, sehingga terdapat kemungkinan tidak dilakukan pembayaran sama sekali. Bagaimana? Mungkinkah kalian sudah mulai mengenalnya? Ataukah mungkin kalian sudah mulai memahaminya tentang konsep dari P2P lending ini? Atau mungkin kalian tertarik menjadi sebagai lendernya? Ataukah mungkin kalian tertarik menjadi sebagai borrowernya? Semoga info ini bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih sudah menonton.